Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan untuk ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Ya Pak, Ya, silakan untuk memimpin doanya. sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Setelah kita bertemu pada minggu lalu ya anak-anak. Ya Pak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya Bapak ingin bertanya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Alhamdulillah ya, hadir semua ya. Semoga kalian tetap sehat dan jaga kondisi kalian ya. Baik, kita akan mulai saja pelajaran pada pagi hari ini. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu ya. Jadi apa sih yang dipelajari pada minggu lalu itu? Ada yang masih ingat tidak? Tidak Pak. Oke, baik, tidak apa-apa. Misalnya tidak ingat. Jadi lain kali kalian itu harus ingat ya apa yang kalian pelajari sama Bapak di minggu lalu itu. Ya Pak. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas surat resmi ya. Surat resmi. Dan sekarang kita akan membahas surat setengah resmi ya. Nah, sebelum masuki pada materi, Bapak ingin mengulas kembali jenis surat itu ada 3. Ada surat resmi, ada surat setengah resmi, dan ada surat non resmi ya. Kemarin kita sudah membahas surat resmi, sekarang kita akan membahas surat setengah resmi, dan minggu depan kita akan membahas surat non resmi ya. Baik, di sini Bapak akan menampilkan PowerPoint pada surat setengah resmi. Nah, surat setengah resmi ini apa sih gitu, ada yang tahu tidak? Tidak Pak. Contoh dari surat setengah resmi gitu, ada yang tahu tidak? Tidak. Ya baik, tidak apa-apa, Bapak akan jelaskan saja. Jadi contoh dari surat setengah resmi ini adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan yang akan Bapak ajarkan pada pagi hari ini ya. Sebelumnya Bapak akan menampilkan PPT atau PowerPoint terlebih dahulu supaya kalian mengerti bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, baik, Bapak akan tampilkan terlebih dahulu. Nah, boleh untuk dibantu ya, tolong dibantu ya anak-anak pada slide berikutnya. Nah, apa sih surat lamaran pekerjaan gitu, atau surat setengah resmi ini? Jadi surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang berhubungan dengan ajuan untuk mengisi surat pekerjaan sesuai dengan posisi atau lowongan kerja yang ditawarkan ya. Jadi jika kalian melamar jika kalian melamar pekerjaan, melamar suatu pekerjaan gitu, kalian tuh diajukan untuk mengisi suatu pekerjaan sesuai dengan posisi atau lowongan kerja yang ditawarkan. Kan banyak tuh iklan-iklan yang menawarkan lowongan pekerjaan, ada yang kosong di bagian ini, di bagian posisi ini, di bagian posisi itu. Nah, kalian itu mengajukan sesuai kekosongan yang ditawarkan. Ya baik,
lanjut. Nah, di sini perlu kalian perhatikan. Di sini ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Kalian jika tidak tahu unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, saya jamin kalian tidak akan bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, Pak, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan itu apa saja sih? Nah, sini saya akan jelaskan. Itu ada 9, ya, kurang lebih ada 9. Yang pertama itu tempat dan tanggal surat. Yang kedua perihal, jadi perihal kalian itu apa, lampirannya berapa, kalian itu nanti akan melampirkan berapa gitu. Di situ tertulis nanti berapa yang akan kalian lampirkan. Nah, ada alamat surat yang dituju, kalian itu mengirim ke siapa gitu kan, ke PT apa gitu. Nah, ada salam pembuka. Terus ada juga isi surat. Nah, untuk isi surat ini ada lagi tiga, yaitu yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf isi surat sesungguhnya, dan yang ketiga yaitu paragraf penutup. Nah, nanti akan saya jelaskan seperti apa sih paragraf pembuka, paragraf isi yang sesungguhnya gitu. Sedangkan di situ kan sudah ada isi surat gitu kan. Isi surat sesungguhnya itu seperti apa gitu, Pak. Nanti akan saya jelaskan. Dan paragraf penutup nanti juga akan saya jelaskan. Salam penutup dan tanda tangan dan juga nama terang. Nah, nama terang itu apa sih, Pak? Nama kita apakah terang gitu benderang seperti bulan rembulan gitu, Pak? Tidak ya. Nanti akan saya jelaskan tentunya. Nah, di sini saya mempunyai contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, ini seperti ini formatnya, gitu kan? Format dari contoh surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar itu seperti ini. Gitu. Yang pertama tuh kan lampiran ada, terus jangan lupa tuh tanggal, tempat, dibuatnya itu kapan. Jika kalian misalkan bertanya, Pak itu Singaraja 20 Mei 2009 tuh apa sih, Pak? Misalkan kita mengirim ke sana atau misalkan kita apa gitu, Pak. Nah, untuk tanggal ini Bapak jelaskan sekarang. Untuk tanggal ini kalian bisa menulis surat itu pada hari ini. Sekarang tanggal 23 Mei ya. Sekarang tanggal 23 Mei. Misalkan bertempat di Sukabumi. Nah, di sini kalian bisa tulis Sukabumi 23 Mei 2021. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalian membuat surat itu kapan dan tanggal suratnya pun harus tanggal itu. Ya. Nah, sudah lampiran, sudah. Nah, terus tidak lupa yang terhormat gitu kan. Tuh, kepala personalisasi manajer. Ditujukan ini kepada manajernya. Dan kalian pun ketika membuat surat lamaran pekerjaan, itu pun kalian harus jelas. Kalian itu ke siapa sih ditujukannya? Ya. Kalian ditujukan ke siapa? Apakah ke manajernya, apakah kepala cabangnya, atau misalkan siapa gitu? Kalian itu harus jelas. Dan tulis PT-nya, perusahaannya kalian tulis ya. Seperti itu, PT Mulia Jaya gitu kan. Jalan Rama 7. Ya, Jalan Rama 7. Nah, di sini banyak keliru pada pelamar pekerjaan dalam penulisan. Di sini kita tentu saja harus mementingkan kebahasaannya seperti apa itu harus benar ya. Nah, di sini yang tahu PT Mulia Jaya Jalan Rama 7A Singaraja. Nah, di sini tuh banyak yang keliru. Biasanya orang-orang menempatkan di sini tuh memakai di, ya. Padahal itu tidak boleh untuk memakai di. Jadi langsung saja misalkan kalian kota Sukabumi, ditujukan ke kota Sukabumi, gitu kan, ke PT Anu misal. Di sini langsung aja tulis Sukabumi gitu. Jadi tidak boleh menggunakan di gitu. Ya, tidak boleh menggunakan di. Nah, di sini dengan hormat. Nah, ini sudah termasuk ke salam pembuka. Nah, kita putar kembali dah. Kita putar kembali pada PowerPoint yang sebelumnya. Nah, ini nih pada bagian nomor 5.
Ini disebutkan salam pembuka. Terus pada bagian 6 isi surat. Jadi isi surat ini terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi sesungguhnya, dan paragraf penutup. Ya. Jadi kita balik lagi ke PowerPoint yang tadi. Nah, di sini ini termasuk salam pembuka ya, dengan hormat gitu, salam pembuka. Jadi kalian tidak usah menggunakan assalamualaikum gitu, karena bukan apa-apa, dengan hormat saja itu sudah cukup mewakilkan untuk salam. Karena kita tidak tahu si penerima itu apakah orang muslim atau bukan gitu. Jika misalkan bukan orang muslim, kita di sini menggunakan assalamualaikum, ya gimana itu. Makanya kita ambil jalan tengahnya saja. Di sini sudah disepakati, yaitu dengan hormat ya. Nah, di sini untuk paragraf nah, di sini isi paragraf. Nah, ini sudah termasuk ke isi surat ya. Isi surat, dan isi surat ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama salam pembuka, dan yang kedua adalah isi surat sesungguhnya, dan yang ketiga nanti ada paragraf penutup ya. Ada paragraf penutup. Nah, di sini tuh ini berdasarkan iklan omongan pekerjaan yang dimulai harian pada tanggal 10 Mei gitu kan. Nah, ini sudah termasuk ke isi surat sesungguhnya. Ini sudah termasuk ke isi surat sesungguhnya. Nah, di situ kalian bisa menyantumkan data diri kalian dari mulai nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, jenis kelamin, alamat, dan lain-lainnya. Nah, untuk di sini kalian bisa tulis sampai nanti akhirnya penutup nih. Sampai akhirnya penutup. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas permohonan Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih ya. Kalian tuh ketika membuat surat lamaran pekerjaan, kalian harus memerhatikan bahasanya ya. Kalian jangan seenaknya gitu menggunakan bahasa, karena nanti kalian tidak bakal diterima gitu. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan sistematikanya itu seperti apa gitu kan. Jadi urutan-urutannya seperti apa gitu, kalian harus jadi kalian tuh harus benar gitu, harus benar-benar dalam membuat surat lamaran pekerjaan ini. Nah, ini adalah untuk contoh dari surat lamaran pekerjaan. Dan di sini ada hormat saya, ini salam penutup maksudnya. Ini salam penutup. Di sini ada tanda tangan. Salam penutup itu hormat saya, tanda tangan, terus nama kalian. Nah, yang tadi disebutkan nama terang itu adalah nama si pengirim. Jadi pengirim surat itu misalkan kamu ya Udin, misalkan Udin Jainuddin. Jadi di sininya hormat saya, tanda tangan kamu, terus di sini tertulis Udin Jainuddin, gitu ya. Di sini tulis nama Anda semua. Nah, untuk penjelasan ini apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Nah, alhamdulillah ya, sudah jelas. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak sama kalian? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, berarti alhamdulillah ya, jika tidak ada yang ditanyakan, kalian itu sudah cukup mengerti dengan apa yang saya sampaikan gitu. Nah, jadi saya akan ngasih kesimpulan. Saya akan memberi kesimpulan pada pertemuan pada pada pagi hari ini. Jadi saya akan memberi kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah surat setengah resmi, contohnya yaitu surat lamaran pekerjaan. Jadi surat itu ada 3. Jadi surat itu ada 3. Ada surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Dan yang saya jelaskan ini adalah surat setengah resmi. Jadi surat setengah resmi ini contohnya adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, ini juga bisa untuk kalian semua jika nanti sudah misalkan lulus
SMA, kalian ingin melamar pekerjaan, tentu saja kalian bisa menggunakan format ini. Apa yang Bapak ajarkan, semoga kalian bisa menerapkannya di suatu saat nanti, gitu kan? Jadi yang tadi, unsur-unsur tadi tidak boleh kalian lupakan, karena itu sangat penting dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Ya. Sebelumnya Bapak akan bagikan dulu untuk tugas kalian ya di rumah. Bapak akan kasih oleh-oleh kepada kalian. Jadi tolong kalian kerjakan di rumah. Nah, sebelumnya Bapak ingin ngasih keringanan nih untuk kalian, gitu kan? Akan ngasih pilihan untuk kalian. Kalian tuh ininya secara individu atau secara berkelompok nih? Individu, Pak. Oke, ya individu ya. Bapak akan kasih tugas individu saja. Ini sebagai contoh untuk kalian membuat surat lamaran pekerjaan, gitu kan? Ini tolong coba ketua kelas tolong nanti dibagikan ya. Ya, Pak. Nah, kalian juga bisa mempelajarinya pada halaman 75 ya. Di sini pada halaman 75 ada contoh surat lamaran pekerjaan. Nanti kalian buka buku paket di rumah, dan di situ ada contohnya. Ya, baik. Sebelum Bapak tutup pada pelajaran pada pagi hari ini, ada yang kalian ingin tanyakan tidak? Tidak, Pak. Mengenai surat setengah resmi? Tidak, Pak. Tidak. Ya baik, saya rasa cukup. Kalian juga tidak ada yang pertanyakan. Semoga kalian mengerti dengan apa yang Bapak jelaskan, dan apa yang Bapak sampaikan semoga menjadi ilmu untuk kalian semua. Amin ya Allah ya Amin ya Rabbal Allah ya alamin. Rabbal. Nah, untuk itu terima kasih untuk pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.